Selamat pagi, Bapak Ibu peserta Philip Morning Market Call. Edisi hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021. Kembali lagi bersama kami di Philip Sekuritas Indonesia. Oke, pagi hari ini kami akan memulai dengan webinar bagaimana perkembangan market hari ini. Sambil kita menunggu ya, dan sambil menemani pagi hari Bapak Ibu sekalian yang mungkin sedang bersiap-siap nih dalam perjalanan ke kantor, kita sekitar nunggu 2-3 menit lagi ya. Oke Bapak, kami sedang mempersiapkan untuk gambarnya ya. Oke, apakah sudah jelas terlihat di layar gadget Bapak Ibu sekalian? Oke, hari ini tentunya saya tidak sendiri, pasti masih ditemani oleh tim riset Philip Sekuritas Indonesia, yaitu Mas Dustin dan juga tim-tim riset lainnya. Saya sapa dulu mungkin di sana Mas Dustin, apakah sudah bergabung dengan kami pagi hari ini? Mas Dustin, boleh Halo Mas Adi. Ya, oke. Suaranya agak bergema Mas Dustin. Iya. Gimana Oke. sekarang Mas? Oke, sudah clear Mas Dustin. Oke. Apakah kita sudah bisa memulai nih Mas Dustin? Atau masih nunggu sekitar 2 menit lagi? Bisa Mas. Oke. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja untuk memulai Philip Morning Market Call edisi Rabu 25 Agustus 2021. Silakan untuk Mas Dustin. Oke, jadi seperti biasanya ya, kita akan mulai dari update pergerakan indeks regional Asia, kemudian Eropa dan juga indeks Wall Street, dan juga nanti kita akan bahas beberapa pergerakan dari komoditas dunia. Yang mungkin kita bisa langsung mulai ya dari pembahasan untuk indeks harga saham gabungan, di mana perdagangan kemarin sayangnya indeks harga saham gabungan bergerak melemah ya 0,33% di tengah optimisme pasar regional Asia ya khususnya yang membaca arah pergerakan saat ini dari The Federal Reserve tentang adanya tapering off yang sebelumnya diwacanakan akan diadakan di tahun ini atau dilaksanakan tahun ini, namun dengan adanya beberapa disrupsi, baik itu dari kasus COVID-19 yang meningkat di Amerika Serikat dan juga IHS atau lembaga survei swasta yang mensurvei kegiatan manufaktur atau bisnis di US itu menunjukkan adanya satu pelemahan atau satu pergerakan atau kegiatan manufaktur yang kurang begitu positif untuk pertumbuhan ekonomi Amerika. Di situ disebutkan bahwa pertumbuhan manufaktur masih tetap dalam fase ekspansif, namun terdapat beberapa sektor atau segmen yang mengalami perlambatan, dan itu membuat para pelaku pasar di pasar-pasar regional Asia ataupun Eropa di luar Amerika beranggapan bahwa The Fed memiliki peluang atau memiliki hal yang bisa dijadikan pertimbangan untuk menahan rencana tapering off di tahun ini dan mungkin akan sejalan dengan rencana tapering off sebelumnya di tahun 2022. Namun di sini indeks harga saham gabungan terlihat melemah dan mungkin kami rasa pelemahan yang terjadi cenderung koreksi karena memang tidak begitu dalam ya. Nah, dan di samping itu juga investor asing masih mencatatkan net buy di pasar saham kita.
khususnya di regular market. Nanti kita akan bahas nilainya. Kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, indeks regional Asia mengalami penguatan sebesar masing-masingnya, baik dari Hang Seng yang menguat sangat signifikan dan menjadi leader dari penguatan regional Asia sebesar 2,46%, disusul oleh Nikkei sebesar 0,87%. Optimisme juga terjadi di pasar regional Eropa, di mana FTSE dan juga DAX menguat 24%, dan juga DAX menguat 0,33%. Selain itu, untuk penutupan perdagangan Wall Street di perdagangan semalam juga masih dicatatkan di teritori positif, dengan Nasdaq yang menguat signifikan atau mungkin menjadi market leader dari penguatan Wall Street sebesar 0,52%, disusul oleh S&P 500 sebesar 0,15%. Selanjutnya dari komoditas dunia sempat mengalami penguatan pada perdagangan kemarin, khususnya untuk minyak dan juga beberapa harga komoditas dunia, akibat dari berita atau kabar bahwa China sendiri sudah menyatakan kasus COVID-19 mencapai 0 kasus atau nihil kasus ya untuk saat ini. Dan itu menjadi satu sentimen positif untuk harga komoditas, mengingat China menjadi satu negara terbesar yang selama ini menjadi konsumen untuk komoditas-komoditas dunia ya, seperti minyak dan juga batu bara. Dan itu membuat outlook dari komoditas sempat mengalami technical rebound yang terjadi kemarin, dan mungkin saat ini koreksi ya terjadi, mungkin masih termasuk wajar karena memang kenaikan yang sudah sangat signifikan. Di sini ada penguatan yang masih berlanjut yang dicatatkan oleh timah atau tin sebesar 2,09%, disusul oleh nikel yang disusul oleh batu bara yang menguat 1,34%. Selanjutnya ada untuk perdagangan hari ini ya, Mas Adi ya. Kita lihat di sini indeks harga saham gabungan punya potensi ya untuk mengalami penguatan ya atau bergerak di teritori positif dengan rentang support dan juga resisten di kisaran 6.048 dan juga 6.130. Untuk market drivers-nya sendiri kita masih melihat dari optimisme pasar Wall Street yang di mana Nasdaq sendiri sudah mencapai all-time high-nya dan menembus 15.000 ya untuk pertama kalinya. Ini satu capaian yang juga baik untuk pasar saham, dan juga dari optimisme dari demand komoditas dunia ya dari China sendiri yang sudah terlihat saat ini juga mulai optimis untuk membangun ekonominya kembali. Itu juga akan mendorong pergerakan harga komoditas dan juga harapannya nanti akan berdampak baik bagi outlook ekonomi Indonesia. Selanjutnya dari rekapan perdagangan Senin kemarin, di mana asing mencatatkan net buy 76,54 miliar rupiah di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan yang membuat total flow secara year to date menguat 9,12 triliun menjadi 9,12 triliun rupiah sepanjang tahun ini. Oke, Mas Dustin, kalau bisa kita lihat nih, kemarin kan IHSG juga mengalami pelemahan ya. Sebagian besar indeks saham juga mengalami Selanjutnya mungkin dari aksi korporasi ya atau berita korporasi, di mana salah satunya ICBP mencatatkan pertumbuhan revenue 22,35% sepanjang semester pertama tahun ini, senilai atau menjadi 28,2 triliun rupiah. Namun tidak diimbangi dengan kenaikan net income yang turun 4,64% ya sepanjang first half 2021. Sedangkan untuk Summarecon juga mencatatkan marketing sales sebesar 3 triliun rupiah sepanjang semester pertama atau meningkat
dan juga sekaligus menjadi pencapaian selama tahun ini ya, dan juga jika kita lihat dari target tahun ini, maka marketing sales sepanjang first half ini sudah mencapai 75% dari target tahun ini yang dicatatkan oleh Summarecon Agung Tbk. Selanjutnya juga NICL yang mencatatkan net income tumbuh ke 26,3 miliar rupiah sepanjang first half 2021. Dan ini menjadi satu tolak balik ya bagi NICL yang sebelumnya di periode yang sama tahun sebelumnya NICL mencatatkan rugi bersih senilai 1,8 miliar rupiah. Oke, Mas Dustin, jika kita lihat ya, dari kemarin kan pergerakannya IHSG ini sedikit melemah ya, di 0,33% dengan posisi di poin 6.089,49 ya. Apakah beberapa saham, sebagian saham kalau bisa dilihat juga mengalami indeks saham acuan yang tertekan ya di Selasa kemarin. Beberapa saham yang memiliki atau mungkin saham-saham apa aja yang mengalami atau masuk ke dalam top gainer nih, Mas? Oke, selanjutnya dari rekomendasi kita pagi hari ini ya, salah satunya ada dari SEN atau Sentra Tamat Telekomunikasi, di mana pergerakan dari teknikal sendiri untuk SEN sudah break di atas EMA 13 hari ya, dan kita berharap SEN masih akan terus bergerak di atas dynamic support, dan ini kalaupun memang terjadi bisa menandakan adanya satu bullish channel yang akan dilanjutkan oleh SEN ke depannya. Hal ini juga didukung oleh stokastik RSI yang sudah golden cross di area oversold, ditambah lagi memang untuk pola ya pergerakan dari SEN ini memang masih dalam atau termasuk ke dalam fase bullish channel-nya. Di situ kami merekomendasikan untuk trade buy di 370, dan kemudian untuk target price pertama, kita lihat di sini ada peluang SEN untuk mencapai level 410, dan target price kedua di 440. Untuk stop loss-nya kami tetapkan di bawah EMA 24, atau ketika harga break di bawah dynamic support-nya kembali, kami rasa SEN akan masuk ke fase bearish reversal dengan stop loss di 334. Oke, kalau bisa dilihat memang beberapa ada yang mengalami ini ya, bearish, dan juga beberapa dari medium term-nya ya mengalami bullish juga seperti itu. Oke. Sorry Mas Adi, bagaimana? Ya, oke. Tadi ada beberapa sedikit pertanyaan nih mengenai pelemahan atas IHSG di tanggal 24 kemarin, Mas. Iya. Saham-saham apa aja yang sekiranya menjadi top gainer ya, atau mungkin yang menjadi top loser juga di penutupan IHSG Selasa kemarin, Mas? Oke, jadi kita mencatatkan ya untuk top gainers-nya dari INKP ya, mungkin ini jajaran emiten termasuk second liner dan maksud saya middle up ya. Di sana ada INKP yang menguat 8,27% dan disusul oleh Gudang Garam yang menguat 1,57%. Di bawah itu memang ada saham-saham third liner seperti DCII yang menguat 9,99%, kemudian disusul oleh Edge dan Tech yang masing-masing menguat 9,7% dan 20%. Untuk top losers-nya,
kami lihat di sini ada salah satu emiten besar sektor pertambangan, yaitu ITMG yang melemah 4,67%, dan juga disusul oleh emiten sektor semen, yaitu INTP yang melemah 3,07%. Seperti itu, Mas Adi. Oke, tadi saya lihat beberapa untuk perkiraan market di pagi hari ini itu kebanyakan dari consumer goods ya, Mas Dustin ya, kalau tidak saya salah lihat ya. Apakah ada beberapa dari sektor lain yang memiliki potensial juga gitu loh untuk hari ini? Mungkin kita masih perlu melihat ya adanya koreksi di sektor komoditas ya atau pertambangan. Kami rasa dengan kondisi outlook dari China atau permintaan China yang kami proyeksikan juga akan pulih seiring dengan menjinaknya kasus COVID-19 di negaranya. Kami rasa untuk demand akan kembali pulih dan mungkin akan mencatatkan kenaikan yang lebih baik lagi di sisa tahun ini, dan itu membuat kami juga menyarankan bagi teman-teman ataupun para investor ataupun trader untuk mencermati sektor komoditas pertambangan ya khususnya. Oke, nih beberapa pertanyaan juga udah masuk nih Mas di kolom chat ya. Kayak misalkan salah satunya adalah dari perbankan nih, kita ambil dari emiten BBCA. Apakah ada potensi yang cukup bagus untuk perkiraan market di hari ini, Mas? Oke, ini apa namanya? Mungkin kita akan ada beberapa rekomendasi yang belum kita bahas lebih lengkap lagi, dan mungkin akan saya selesaikan dulu ya Mas ya untuk rekomendasi kita pada perdagangan hari ini, dan kemudian nanti kita akan lanjut ke pembahasan masing-masing pertanyaan. Oke, baik, baik, baik. Oke, kemudian kalau boleh saya lanjutkan ya, selain dari SEN tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, di samping itu juga ada ASA yang kita lihat saat ini juga sudah rebound di atas EMA 13, maksudnya EMA 24 hari dengan stokastik yang sudah bergerak golden cross di area oversold, ditambah lagi memang formasi dari candlestick sendiri yang menunjukkan adanya inverted hammer dan juga dikonfirm adanya penguatan setelah itu. Dengan hal ini kami merasa bahwa ASA punya potensi untuk rebound dan juga menguat ke arah atau ke level 2850 dan juga target price kedua di 2940, atau kami rasa akan cenderung menguji level resisten. Selanjutnya untuk stop loss-nya kami tetapkan di 2560 atau sesuai dengan support yang sebelumnya atau support terkecil ya yang kita bisa tarik, dan juga itu kita bisa gunakan sebagai signal awal ketika harga mencapai level tersebut ASA tidak bisa menjaga momentum bullish channel-nya, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada BRPT, di mana saat ini BRPT sedang konsolidasi menguji level resisten di sekitaran 1120. Namun kalau kita lihat di sini stokastik sangat menarik ya, jika kita mau cermati juga, karena stokastik sudah bergerak di area jenuh jual. Ditambah lagi memang saat ini kecenderungan harga tertahan di atas EMA 13 hari. Dengan adanya pencapaian dengan adanya pencapaian resisten sebanyak 3 kali dan belum bisa tembus oleh BRPT, kami rasa mungkin hari ini BRPT punya potensi untuk break di atas resistennya. Setelah itu mungkin untuk trade buy atau level entry yang kita sarankan berada di level 1100 dengan target price pertama di 1165 dan target price kedua di 1225. Untuk stop loss-nya kami tetapkan di 1060 atau sesuai dengan level dynamic support yang dimiliki oleh BRPT. Mungkin seperti itu Mas kurang lebih. Oke, Mas Dustin, terima kasih atas pemaparannya. Oke, kita lihat nih untuk ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Seperti yang tadi saya sebelumnya sudah tanyakan, apakah dari sektor perbankan nih, salah satunya adalah BBCA nih, untuk potensi di pagi hari ini itu bagaimana ya, atau market hari ini? Oke, sebelumnya mungkin kita akan bahas lebih kepada arah teknikal ya Mas Adi ya untuk pergerakannya. Oke. Dan sebentar, saya coba buka chart
live trade-nya dulu. Baik, sambil menunggu, untuk Bapak dan Ibu sekalian yang ada pertanyaan, silakan bisa tulis di kolom question and answer ya, Q&A kita ya. Jangan di kolom chat. Karena kalau di kolom chat takutnya bisa kebawa nih sama Bapak Ibu sekalian yang mungkin chatting dengan urusan yang lain seperti itu. Oke, mungkin untuk BBCA ya Mas Adi ya, sesuai dengan pertanyaan yang tadi disebutkan. Untuk BBCA secara teknikal kami rasa saat ini BBCA sedang konsolidasi ya, menguji level resisten di sekitaran 33.100, di mana baik dari pergerakan candle-nya ya yang cenderung sideways atau mungkin konsolidasi mendekati area tersebut, kami rasa BBCA akan cenderung terkoreksi terlebih dahulu ya Mas Adi ya, sambil melihat juga pergerakan dari stokastiknya yang mungkin saat ini sedang bergerak di area jenuh beli ya atau overbought. Ini membuat kalau saya pribadi lebih menyarankan kepada teman-teman investor ataupun trader untuk lebih menunggu dan sabar untuk momentum yang lebih baik untuk BBCA. Dan kalau boleh saya terangkan lebih dalam lagi untuk level yang bisa dicermati oleh teman-teman semua, mungkin ada di kisaran 32.175, dan mungkin untuk support kedua ada di 31.650. Level tersebut potensi untuk dicapai oleh BBCA jika memang saat ini BBCA tidak bisa break di atas resistennya. Seperti itu, Mas Adi. Oke, kalau seandainya dari sektor lain nih, kita bergeser dari sektor telekomunikasi ya. Dari salah duanya adalah dari Sen dan juga Friend. Nah, apakah menunjukkan potensi yang cukup baik juga untuk market hari ini? Oke, terima kasih Mas Adi. Ya, memang sesuai dengan rekomendasi kita ya, pagi hari ini kami melihat Sen punya potensi untuk kembali menguat ya, karena memang kita khawatirkan sebelumnya memang Sen ini sudah break di bawah EMA 24. Namun untuk pergerakan kemarin, Sen mengkonfirmasi adanya penguatan dan juga pergerakan kembali di atas EMA 13 hari, dan kami rasa itu satu signal awal untuk bullish continuation yang akan dicapai oleh Sen selanjutnya. Seperti itu, Mas. Kalau seandainya kita beralih ke sektor energi nih, menurut dari pandangan tim riset, saham apa aja yang memiliki potensi ya untuk hari ini? Apakah mungkin dari saham Raja atau mungkin dari saham Real? Oke, mungkin untuk pertanyaan spesifik ya Mas ya, untuk Raja dan juga Real. Kalau saya pribadi melihat Raja dengan kondisi atau pergerakan dari teknikal yang bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu juga di layar webinar, sebenarnya Raja ini kurang begitu menarik ya Mas Adi ya. Kenapa? Karena saat ini juga Raja belum bisa menunjukkan adanya satu technical rebound atau mungkin pola bullish reversal, dan kemungkinan ya untuk saat ini Raja pun masih akan terus tertahan di tidak jauh dari EMA 24 hari ya. Jadi dengan adanya candlestick bearish yang dicapai atau dibentuk di perdagangan Senin lalu, kami rasa mungkin Raja punya potensi untuk kembali melemah. Walaupun kalau saya di sini pribadi melihat ada satu support yang cukup kuat ya untuk menahan laju pelemahan di 180, namun kita tidak tahu untuk kedepannya atau di pergerakan setelah ini apakah supportnya akan kembali ditembus atau tidak. Jadi kecenderungan mungkin dijauhkan terlebih dahulu ya, rekomendasi dari saya, Mas Adi. Selanjutnya mungkin untuk satu lagi, sorry Mas, tadi Real. Untuk Real. Mungkin karena Real memang masih baru IPO ya, termasuk emiten-emiten yang baru melaksanakan IPO, jadi secara teknikal kami belum bisa membaca pergerakan dari Real sendiri, namun
patut dikhawatirkan atau dicermati juga ketika ada satu emiten yang melakukan IPO, memang secara umum harga akan cenderung menguat terlebih dahulu ya, dan penguatannya pun juga kami rasa memang sangat signifikan ya, dan itu memang bisa dikatakan umum oleh emiten-emiten yang baru saja melantai di bursa. Namun dengan penguatan tersebut, kami lebih sarankan lagi untuk lebih berhati-hati dan lebih mencermati ya dari pergerakan atau juga volume perdagangan dari real sendiri, karena dengan adanya kenaikan yang signifikan tersebut dan juga seperti yang sebelumnya juga terjadi di emiten-emiten IPO, kami rasa akan ada satu koreksi dan juga adjustment dari harganya. Seperti itu, Mas. Oke, sepertinya ini banyak banget dari Bapak Ibu sekalian yang menanyakan dari sektor telekomunikasi ya. Salah satunya itu adalah Friend. Nah, dari pandangan tim riset sendiri nih, Mas Dustin, untuk Friend sendiri bagaimana ya potensinya? Oke, mungkin kalau dari Friend ya, teknikalnya kalau saya melihat sangat positif ya, masih bagus. Namun syaratnya adalah Friend bisa break lagi di atas EMA 13 hari, seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat di layar laptop ataupun yang lainnya. Di sini Friend sedang mencoba untuk break di atas EMA 13 hari. Jadi ini saya rasa akan lebih confirm lagi dan lebih baik lagi untuk menunggu ya apakah Friend bisa break di atas EMA 13 atau tidak. Namun dari sisi stokastik sendiri kami lihat ada satu potensi ya untuk menguat kembali ya bagi Friend. Karena memang di satu momen sebelumnya Friend ini memang sudah sempat coba break di bawah EMA 13 hari yang saya bulatkan ini dan juga EMA 24. Setelah itu memang harga cenderung akan kembali bergerak di atas dan membentuk pola atau channel bullish-nya seperti ini. Jadi secara keseluruhan Friend masih cukup bagus ya untuk dikoleksi, dan mungkin untuk Bapak dan Ibu yang memiliki tingkat risiko dan juga spekulasi yang tinggi, tidak ada salahnya untuk masuk di harga-harga yang di harga perdagangan saat ini ya, atau at current price. Jadi seperti itu Mas kurang lebih untuk rekomendasi Friend. Oke, berarti bisa dicatat ya Bapak Ibu sekalian ya bagaimana potensi dari sektor telekomunikasi, salah satunya adalah Friend ya. Karena memang banyak banget nih yang mencari perhatian dari dan bertanya untuk saham Friend ini. Oke, kalau seandainya kita sektor ke pertambangan nih Mas, seperti jadi ada beberapa juga yang bertanya seperti saham dari Nikel, Adaro, dan Antam. Nah, ketiga saham tambang tersebut cukup banyak juga diminati oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita lihat nih apakah perkembangannya cukup memberikan potensi yang positif juga kah? Oke, mungkin saya awali dengan nikel terlebih dahulu ya Mas Adi ya. Ya, baik Oke, Mas. untuk saat ini sebenarnya nikel memang sedang rebound ya atau memantul di sekitaran area support, klasik support di 1025. Namun kalau kita lihat untuk perdagangan Senin lalu, adanya candlestick bearish ya yang masih muncul di saham NIKL, saya rasa ini juga menjadi satu signal ya bahwa NIKL masih akan cenderung tertahan di bawah dynamic resistance EMA 24 hari ataupun EMA 13 dalam jangka pendek. Itu membuat saya belum bisa pasti merekomendasikan NIKL untuk trade buy ya, karena belum ada satu konfirmasi break di atas EMA 24 hari. Walaupun stokastik saat ini sangat mendukung adanya penguatan atau signal positif dari NIKL. Namun ya itu tadi risiko saya lihat masih ada untuk pelemahan selanjutnya bagi NIKL, dan ada baiknya untuk dimasukkan ke dalam watchlist perdagangan Bapak dan Ibu lagi ya, seperti itu. Selanjutnya mungkin tadi Adaro ya Mas ya. Betul, ya betul. Untuk Adaro sebenarnya dia masih memiliki level dynamic support yang cukup kuat untuk menahan laju pelemahannya di EMA 90 hari, rata-rata 90 hari. Tapi dengan adanya pergerakan harga yang kembali bergerak di bawah
dynamic resistant EMA 24 hari, kalau saya gunakan exponential moving average 24 hari, ini menjadi satu kondisi atau satu signal yang kurang begitu baik ya bagi Adaro, karena dia belum kembali tidak bisa break di atas resistennya kembali. Jadi untuk kedepannya saya rasa mungkin Adaro akan cenderung menguat di bawah EMA 24 dengan memanfaatkan adanya technical rebound di sekitaran dynamic support-nya tadi. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi menyarankan atau melihat mungkin ada potensi penguatan di Adaro, namun tidak begitu jauh ya, sekitaran mungkin 1320 atau mendekati dynamic resistant, dan kemudian kita tidak tahu apakah Adaro akan berhasil atau bisa menguat kembali dan juga bergerak di atas resistennya tadi. Seperti itu, Mas. Oke. Kalau seandainya satu lagi, untuk yang Antam, Mas? Oke, untuk Antam ya, memang Antam ini saya melihat ada satu potensi bearish yang akan terus berlanjut ya. Di sini kalau saya boleh tandai satu signal yang menandakan adanya bearish reversal. Di sini ada bulatan atau yang saya tandai ini adalah momen ketika Antam break di bawah EMA 24 hari atau break di bawah dynamic support-nya. Dan setelah itu kecenderungan Antam bergerak tertahan di bawah EMA 13 hari. Ini satu signal bearish reversal kalau di analisa teknikal ya, dan Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, Antam cenderung bergerak di bawah EMA 13, dan saya rasa mungkin EMA 13 hari akan tetap menjadi dynamic resistant yang menahan laju penguatan dari Antam, dan untuk saat ini Antam juga dengan formasi candlestick-nya juga yang kurang begitu positif, saya rasa akan lebih banyak resikonya dibandingkan potensial return yang dijanjikan oleh Antam. Seperti itu, Mas Adi. Oke. Kita bergeser kalau seandainya kita lihat nih dari corporate action, apakah ada berita, Mas, untuk terkait corporate action di hari ini? Ya, oke. Mungkin sebelum yang tadi saya juga sudah sebutkan ya, di mana kita mencatat atau merekap beberapa berita korporasi ya, ataupun juga aksi korporasi, atau ini cenderung pengumuman dari pencapaian laba dan juga revenue-nya di sepanjang tahun ini atau di semester pertama tahun ini. Di antaranya ada ICBP yang mencatatkan pendapatan sebesar 22,35%, namun tidak diimbangi ya dengan kenaikan laba ya yang cenderung terkoreksi ya atau tergerus sebesar 4,64% ya menjadi 3,22 triliun rupiah. Kemudian juga Sumarekon yang kami rasa di sini pencapaiannya sangat impresif dengan marketing sales sepanjang tahun ini ya atau semester pertama saja sudah memenuhi 75% dari target marketing sales yang dicapai atau yang ditetapkan oleh Sumarekon Agung di tahun ini. Saya rasa mungkin untuk tahun ini ya sambil juga berjalan ya, kami rasa Sumarekon juga punya peluang besar untuk memenuhi target marketing sales-nya, dan hal ini menjadi satu sentimen yang positif juga ya bagi kondisi SMRA dan juga pergerakan harganya. Selanjutnya ada NICL ya, yang mencatatkan laba bersih senilai 26,3 miliar rupiah pada semester pertama, dan hal ini menjadi satu pembalikan kondisi ya dari yang sebelumnya mencatatkan rugi bersih sebesar 1,8 miliar rupiah. Mungkin seperti itu, Mas. Oke. Kalau bisa kita lihat lagi apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sambil saya lihat untuk beberapa pertanyaan seperti apakah bank digital seperti Baca dan BABP itu mengalami potensi yang cukup baik, Mas? Oke, mungkin untuk potensi ya ataupun outlook bank digital baik dari Baca dan juga BABP, saya rasa mungkin ada baiknya ya investor ataupun trader juga melihat
rencana dan juga langkah yang sudah dimiliki atau sudah dicapai oleh Bank Kapital dan juga BABP untuk merealisasikan rencananya, itu akan memberikan satu pandangan bahwa rencana tersebut memang benar-benar akan diwujudkan oleh Baca dan juga BABP, dan tidak hanya sekedar rumor dan juga euforia dari bank digital yang memang saat ini hampir ya seluruh bank-bank perbankan, baik itu yang besar maupun yang kecil, dipengaruhi oleh sentimen atau euforia bank digital tersebut. Ada bijaknya juga, saya lebih menyarankan Bapak dan Ibu untuk melihat kembali ke fundamental perusahaan masing-masing dan cenderung melihat kesehatan keuangan perusahaan. Seperti itu, Mas. Apakah berarti kalau bisa disimpulkan, bisa juga kah berpengaruh dengan saham-saham dari bank-bank kecil nih, seperti BKSW, BGTG, dan ataupun dari INPC? Apakah mempengaruhi juga kah ke saham-saham dari bank-bank kecil tersebut, Mas Dustin? Iya, jadi memang apa ya, saya melihat memang ada satu lonjakan kenaikan ya dari bank-bank kecil yang diisukan akan memiliki layanan bank digital. Dengan adanya kondisi tersebut, kalau saya pribadi melihat mungkin untuk spekulasi saja ya, dan dengan adanya regulasi dari OJK, menurut saya akan lebih menambah kejelasan dari environment dari perbankan digital yang nantinya akan mewarnai ya perbankan kita, dan mungkin nanti secara otomatis akan terseleksi ya mana perbankan yang memang memiliki peluang untuk mengembangkan perbankan di layanan digitalnya lebih baik lagi ke depan, dan juga mana yang memang tidak diizinkan oleh OJK. Jadi ini ada baiknya kita cermati dan juga sembari membaca peraturan atau regulasi yang sudah dikeluarkan oleh OJK. Oke, baik Mas Dustin. Terakhir nih, untuk dari saham IMAS, potensinya bagaimana ya? Oke. Potensi ya dari IMAS, baik dari teknikal, saya rasa dengan adanya formasi candlestick yang bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu juga kurang begitu menarik ya, atau sangat tidak menarik lagi. Saya rasa IMAS akan cenderung terkoreksi ya, ditambah lagi memang indikator lain mendukung adanya pelemahan dari Indomobil. Saya rasa mungkin di sini untuk target pelemahannya akan dicapai oleh IMAS ya. Mungkin saya rasa akan coba menguji kembali di dynamic support EMA 90 hari di sekitaran level 1000 ya. Dan kalaupun memang IMAS ini masih tetap bisa bergerak di atas dynamic support-nya, saya rasa ini satu momen pembalikan arah dari yang sebelumnya IMAS mengalami atau bergerak di dalam bearish channel-nya. Seperti itu, Mas. Jadi untuk saat ini mungkin akan lebih berisiko lagi kalaupun Bapak dan Ibu ingin masuk ke IMAS. Begitulah jawaban dari tim riset ya. Mungkin beberapa pertanyaan yang sudah terjawab, atau mungkin Bapak Ibu yang sudah bertanya dan jawabannya juga sudah dijawab sebelumnya, yang baru join, bisa nanti dilihat dari tapping video ya, yang akan langsung masuk ke YouTube juga, seperti itu. Oke, Mas Dustin, terakhir, bagaimana nih untuk perkembangan IHSG, perkiraan untuk penutupan hari ini, ataupun mungkin perkiraan untuk pembukaan di esok hari bagaimana ya? Oke, ya kalau dari teknikal ya pertama ya, Mas Adi ya. Saya rasa di sini IHSG masih akan cenderung menguat ya, Mas. Karena di sini kita lihat memang dari channel-nya sendiri, IHSG masih dalam channel bullish yang positif ya. Ditambah lagi memang untuk saat ini dari sisi katalis eksternal, memang masih mendukung adanya penguatan bagi pasar emerging market, terutama IHSG. Namun, kita perlu melihat lagi bahwa masih ada pertemuan
yang akan diadakan oleh gubernur atau The Fed sendiri di tanggal 26 sampai 28 Agustus atau di minggu ini, kita bisa melihat ya apakah memang benar ada rencana The Fed tersebut untuk melakukan tapering off yang nantinya akan menjadi satu sentimen negatif untuk pasar emerging market ataupun tidak. Namun untuk asumsi awal, kalau dari kami pribadi merasa bahwa Bank Sentral Amerika punya peluang untuk kembali menahan atau meredam rencana tersebut dan berpotensi juga meredam kekhawatiran pasar saham global. Dan ini bisa dimanfaatkan ya oleh IHSG, di mana untuk pergerakan hari ini pun juga sedang menguat ya Mas ya untuk perdagangan hari ini. Jadi kalaupun dari sisi teknikal, dari sisi rumor ataupun news yang terjadi masih positif, dari sisi teknikalnya pun juga kami harap IHSG masih akan terus bisa bergerak menguat ya di atas EMA 13 dan itu menjadi signal positif untuk pergerakan IHSG. Kalau kita bicara dari segi teknikal. Seperti itu, Mas. Oke, baik Mas Dustin. Jika tidak ada lagi yang ingin dibicarakan lagi, atau mungkin Bapak Ibu yang mungkin pertanyaannya sudah terjawab atau mungkin ke-skip ya, mohon maaf sebelumnya. Jangan lupa, mungkin bisa dilihat lagi nih Mas untuk terakhir. Apakah jangan lupa mengikuti terus untuk Philip Morning Market Call setiap hari bursa ya, dari Senin sampai dengan Jumat jam 8.30 tentunya. Oke, sekian aja untuk sesi kita pagi hari ini. Philip Morning Market Call edisi Rabu 25 Agustus 2021. Terima kasih Mas Dustin atas waktunya dan serta pemaparannya ini. Wah, luar biasa sekali Mas Dustin ya. Ya, terima kasih kembali Mas Adi. Ya, oke, terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengarkan kami pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang sengaja ataupun tidak disengaja. Jangan lupa untuk mengikuti acara dari tim riset juga dan juga tim edukasi. Bisa dilihat atau follow di Instagram kami di @talktophilip ataupun bisa ikut online seminarnya di aplikasi kesayangan Bapak Ibu yaitu di Poems ID tentunya. Oke. Terima kasih Mas Dustin. Semoga kita selalu diberikan pencerahan ya dan selalu cuan untuk hari ini. Selamat untuk bertrading pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di esok hari. Terima kasih Mas Adi.